Perkenalkan, Nama saya Siti Argaya. Nama saya Siva Anastasia. Nama saya Denisa Widya Putri. Nama saya Raffa Nika Priyatna. nama saya Muhammad Askar. Topik 1, model konflik dalam hubungan sains dan agama. Model konflik adalah pandangan yang menyatakan bahwa sains dan agama saling bertentangan karena memiliki sumber dan metode memperoleh kebenaran yang berbeda. Sains menggunakan observasi, eksperimen, dan bukti empirisi, sedangkan agama berlandaskan wahyu dan kitab suci. Model ini muncul dari beberapa peristiwa sejarah seperti kasus Galileo Galilei yang mendukung teori bahwa bumi mengelilingi matahari sehingga bertentangan dengan pandangan gereja saat itu. Contoh lainnya adalah teori evolusi Charles Darwin yang memicu perdebatan dengan sebagian kelompok agama mengenai asal-usul manusia. Karakteristik model konflik adalah menganggap bahwa satu pihak yang benar, tidak membuka ruang dialog, dan memandang sains serta agama sebagai dua hal yang tidak dapat dipadukan. Namun model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mendorong penelitian ilmiah yang kritis dan kebebasan berpikir. Kekurangannya dapat menimbulkan pertentangan serta mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam pandangan Islam, sains dan agama pada dasarnya tidak bertentangan. Al-Quran justru mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mempelajari alam sebagai tanda kebesaran Allah. Selain itu, sains dan agama seharusnya saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan manusia. Berikutnya, saya Siva Anastasia akan menjelaskan subjudul 2 tentang model independensi dalam hubungan sains dan agama. Yang pertama, apa itu model independensi? Model independensi adalah pandangan yang menyatakan bahwa sains dan agama memiliki kajian yang berbeda, sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan maupun dipaksa untuk saling membuktikan. Sains bertugas untuk menjelaskan fenomena alam berdasarkan penelitian, observasi, eksperimen, dan bukti ilmiah, sedangkan agama memberikan pedoman mengenai nilai moral, etika, tujuan hidup, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua, konsep dasar model independensi memiliki beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, perbedaan objek kajian. Sains mempelajari fenomena alam yang dapat diamati, sedangkan agama membahas persoalan spiritual, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, perbedaan metode, yaitu sains menggunakan metode ilmiah melalui penelitian dan eksperimen, sedangkan agama berdasarkan wahyu, kitab suci, dan keimanan. Yang ketiga, perbedaan tujuan. Sains bertujuan memahami dan menjelaskan alam, sedangkan agama membimbing manusia agar hidup sesuai dengan nilai moral dan ajaran Tuhan. Yang keempat, perbedaan bahasa. Sains biasanya menggunakan bahasa yang logis dan objektif, sedangkan agama menggunakan bahasa yang lebih bersifat simbolis dan mengandung makna yang spiritual. Pembahasan yang ketiga, karakteristik dan contoh penerapan model independensi. Model independensi menekankan bahwa sains dan agama memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang berbeda, sehingga dapat berjalan yang berdampingan tanpa saling bertentangan. Contohnya seperti dalam fenomena hujan. Sains menjelaskan hujan melalui proses penguapan air, pembentukan awan, dan turunnya hujan. Sementara agama mengajarkan bahwa hujan merupakan karunia dan rahmat dari Tuhan yang patut disyukuri. Pembahasan keempat, kelebihan dan kekurangan model independensi. Kelebihan model independensi adalah dapat mengurangi konflik antara sains dan agama, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan juga menjaga agama sebagai pedoman moral dan spiritual. Namun kekurangannya adalah pemisahan antara sains dan agama terkadang terlalu tegas, sehingga pada isu-isu modern yang memerlukan pertimbangan ilmiah dan etika, keduanya menjadi kurang saling melengkapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model independensi memandang sains dan agama sebagai dua bidang yang berbeda dalam objek kajian, metode, dan tujuan. Sains menjelaskan fenomena alam melalui penelitian ilmiah, sedangkan agama memberikan pedoman moral dan makna kehidupan. Meskipun berbeda, keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi tanpa harus bertentangan. Terima kasih.
Topik 3 materi tentang model dialog dalam hubungan antara sains dan agama. Model dialog merupakan salah satu konsep yang dikemukakan oleh Lange Barbour. Menurut beliau, sains dan agama tidak harus saling bertentangan, tetapi saling berdialog dan bekerja sama karena keduanya memiliki peran yang berbeda. Beberapa contoh peran model dialog adalah dalam biotika, seperti transplantasi organ, perubahan iklim, kecerdasan buatan atau AI, serta vaksin dan kesehatan. Sains memberikan solusi berdasarkan penelitian, sedangkan agama memberikan pertimbangan etika agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Model dialog memiliki beberapa kelebihan, yaitu mengurangi konflik antar sains dan agama, mendorong kerjasama lintas disiplin, serta menghasilkan solusi yang lebih bijaksana. Namun, model ini juga memiliki kelemahan karena tidak semua persoalan mudah memiliki titik temu dan memerlukan sikap terbuka dari semua pihak. Dalam pandangan Islam, mencari ilmu merupakan bagian dari ibadah Al-Quran, khususnya pada surat Al-Imran ayat 190. Mengajak manusia untuk memperhatikan menciptakan langit dan bumi sebagai tanda kebesaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari sains sejalan dengan ajaran Islam selama digunakan untuk kemaslahatan. Kesimpulan model dialog mengajarkan bahwa sains dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Sains menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan agama memberikan pedoman moral agar kemajuan tersebut membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan. Sekian presentasi saya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang model integrasi sains dan agama dalam perspektif metafisika kekuatan. Yang pertama, menurut Ian G. Barbour, ada 4 hubungan sains dan agama. Yang pertama, konflik, kemandirian, dialog, dan yang terbaik adalah integrasi. Integrasi artinya menyatukan sains dan nilai agama ke dalam satu sistem pemahaman yang utuh tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Yang kedua, dasar utamanya adalah kabut atau persatuan sumber, yang artinya sains mempelajari tanda kebesaran Allah di alam semesta atau ayat kauniyah, sedangkan agama mempelajari wahyu Allah atau ayat kauniyah. Karena sumbernya sama-sama dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan yang sejati antara keduanya. Yang ketiga, manfaat model ini sangat besar, yang artinya bisa melahirkan generasi yang cerdas serta intelektual sekaligus kuat secara iman, serta membangun peradaban yang maju teknologinya, tetapi tetap beradab dan berketuhanan. Jadi kesimpulannya, sains dan agama bukanlah dua hal yang harus dipisah, melainkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semuanya, banyak yang mengira kalau sains dan agama itu selalu bermusuhan, padahal secara sejarah hubungannya sangat erat dan saling mendukung. Pertama, di zaman kemasan Islam, kebutuhan ibadah seperti menentukan akibat dan waktu sholat justru memicu lahirnya ilmu astronomi dan matematika. Salah satunya penemuan aljabar oleh Al-Khwarizmi. Kedua, di Eropa, universitas pertama seperti Oxford justru didirikan oleh gereja. Ketiga, bapak sains modern seperti Copernicus, Kepler, hingga Isaac Newton adalah orang-orang yang sangat taat agama. Mereka meneliti hukum alam justru untuk memahami keagungan ciptaan Tuhan. Kesimpulannya, sains tidak lahir dari ruang hampa yang sekuler. Agama justru memberikan fondasi bahwa alam semesta ini teratur dan logis untuk dibentuk. Terima kasih. Materi 6 tentang perdebatan modern. Perdebatan modern muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan atau IA, rekayasa genetika, cloning, bayi tabung, dan eksplorasi luar angkasa telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai banyak pertanyaan mengenai etika, moral, dan nilai-nilai agama. Menurut Lange Barbour, perdebatan modern bukan lagi tentang mempertentangkan sains dan agama, tetapi bagaimana keduanya dapat bekerja sama dalam mencari solusi terhadap persoalan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Dalam hubungan ini, sains berperan menghasilkan pengetahuan dan inovasi melalui penelitian, sedangkan agama memberikan pedoman moral agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab
adil, dan bermanfaat bagi manusia. Dalam pandangan Islam, mencari ilmu merupakan bagian dari ibadah. Namun, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia maupun lingkungan. Kesimpulannya, sains dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Sains membantu menciptakan kemajuan, sedangkan agama menjadi pedoman agar kemajuan tersebut tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika.